the closer from Han Academy Solo, Abdul Aziz Khalil. Setelah kekalahannya di SEA Games Thailand pada Desember yang lalu, kali ini Aziz Chalim akan segera bertanding kembali. Namun lawan yang ia hadapi kali ini adalah seorang legend yang tak bisa dianggap remeh. Ya, Aziz Chalim akan berduel dengan Eko Roni Saputra. Pertarungan mereka menjadi main event di Prime Kumite Championship dalam laga title fight, di mana Aziz akan mempertahankan sabuknya dari Eko Roni Saputra. Sebagai informasi, sebelumnya Aziz berhasil merebut sabuk tersebut dari Eduaret Surbakti. Hal itulah yang membuat Aziz Chalim kembali tampil di Prime Kumite untuk mempertahankan sabuk. Pertandingan kali ini tidak akan mudah bagi Aziz, mengingat lawannya bukan fighter sembarangan. Eko Roni Saputra adalah fighter One Championship yang telah kenyang pengalaman. Rekor tarungnya di One Championship sudah cukup banyak. Eko Roni telah berlaga sebanyak 12 kali dengan 7 kemenangan dan 5 kekalahan. Meskipun begitu, namun Eko Roni Saputra mengalami penurunan performa belakangan ini, di mana dalam 4 laga terakhirnya, Eko selalu berakhir dengan kekalahan. Bahkan dalam laga terakhirnya pada akhir tahun lalu, Eko terlihat sedikit terpuruk akibat kekalahannya saat berhadapan dengan Gilbert Nakatani. Saat itu Eko harus takluk dengan cara TKO. Eko Roni bahkan mengungkapkan kekecewaannya terhadap performanya yang tidak kunjung membaik, meskipun telah melakukan yang terbaik yang ia bisa. Bahkan dalam tulisannya, Eko juga menulis, "Untuk selanjutnya saya tidak tahu, apakah tekanan mental ini bisa bangkit, atau saya harus mundur." Tentu saja bukan hal yang mudah untuk kembali bangkit dari keterpurukan, namun Eko Roni memilih untuk bangkit. Di sisi lain, nama Aziz Chalim yang sudah sangat familiar di telinga penggemar combat sport Indonesia, tentu juga tidak kalah hebat dari Eko Roni, meskipun membandingkannya dari rekor fight di MMA. Aziz Chalim tercatat telah berlaga di One Pride MMA hingga One Championship. Di One Pride MMA, rekor Aziz terbilang cukup baik dengan 5 kemenangan dan 2 kekalahan, sementara di One Championship, Aziz Chalim kalah mentereng dari Eko Roni. Dalam 4 laganya, Aziz hanya mampu meraih 1 kemenangan saja. Aziz yang merupakan atlet kickboxing timnas Indonesia tidak membatasi dirinya sama sekali. Selain yang telah disebutkan, Aziz juga pernah berduel di HSS dengan RLS Boxing, hingga Bayon Combat dengan Rules Kick Striking. Baik Aziz maupun Eko Roni telah kenyang akan pengalaman bertanding. Namun secara usia Eko Roni tentu tidak lebih muda dari Aziz Chalim. Di umurnya yang sudah menginjak 34 tahun, tentu secara stamina sudah tidak sekuat saat Eko berada di masa emasnya. Sebaliknya, Aziz Chalim saat ini sedang berada di usia matangnya. Artinya secara stamina, Aziz Chalim lebih unggul dibanding Eko Roni. Dan lagi, kali ini mereka akan berduel di Prime Kumite, yang dimana itu akan menjadi debut pertama untuk Eko. Sementara di sisi lain, Aziz Chalim telah lebih dulu merasakan bagaimana atmosfer dan rules berduel di Prime Kumite. Dalam hal ini, Aziz lebih diuntungkan. Namun dalam pertandingan tentu saja apapun bisa terjadi. Dalam dunia combat sport, momentum sepersekian detik bisa menjadi penentu segalanya. Satu pukulan bersih, satu kesalahan membaca jarak, atau satu keputusan yang terlambat bisa mengubah jalannya laga secara drastis. Dan justru, di titik inilah pertarungan antara Aziz Chalim dan Eko Roni Saputra menjadi sangat menarik untuk dianalisis lebih dalam. Jika kita berbicara soal gaya bertarung, Aziz Chalim dikenal sebagai petarung dengan basis striking yang sangat rapi. Ia memiliki footwork yang aktif, kecepatan tangan yang baik, serta kombinasi pukulan dan tendangan yang terus mengalir. Aziz bukan tipe petarung yang hanya mengandalkan satu serangan keras, melainkan petarung yang membangun tekanan secara perlahan, memotong pergerakan lawan, dan mengumpulkan poin dari akurasi serta volume serangan. Dalam konteks Prime Kumite, gaya seperti ini jelas sangat efektif. Rules yang lebih menitik beratkan pada pertarungan berdiri, tempo cepat, dan penilaian agresivitas membuat petarung seperti Aziz Chalim berada di habitatnya sendiri. Ia bisa bermain lepas tanpa harus terlalu khawatir dengan ancaman submission atau permainan ground yang berkepanjangan seperti di MMA. Sebaliknya, Eko Roni Saputra adalah petarung dengan karakter eksplosif. Meski belakangan performanya menurun, tidak bisa dipungkiri bahwa Eko memiliki kekuatan pukulan yang sangat berbahaya. Dalam kondisi terbaiknya, Eko adalah tipe fighter yang bisa mengakhiri pertandingan hanya dengan 1 atau 2 serangan bersih. Pengalaman bertarung di level dunia juga membuatnya sangat berbahaya ketika membaca kesalahan lawan. Namun, tantangan terbesar bagi Eko Roni di laga ini adalah adaptasi. Prime Kumite bukanlah MMA, dan ini akan menjadi debut pertamanya di rules tersebut. Naluri bertarung Eko yang terbentuk dari MMA kemungkinan akan diuji.
terutama dalam situasi clinch dan transisi. Jika Eko terlalu mengandalkan kebiasaan lamanya, ia bisa kehilangan momentum dan poin penting di mata juri. Dari sisi stamina, ini menjadi faktor krusial. Dengan usia yang sudah menginjak 34 tahun dan rentetan laga berat di level internasional, daya tahan Eko Roni tentu tidak lagi seperti saat ia berada di masa emasnya. Jika pertandingan berjalan hingga ronde akhir dengan tempo tinggi, Aziz Chalim berpotensi memiliki keunggulan signifikan dari segi fisik dan konsistensi serangan. Aziz sendiri dikenal sebagai petarung yang mampu menjaga intensitas. Ia bisa tetap aktif menekan lawan dari ronde pertama hingga ronde terakhir. Jika Aziz mampu memanfaatkan keunggulan stamina ini dengan baik, terus bergerak, menghindari pertukaran pukulan statis, dan memaksa Eko untuk mengejar, maka peluang Aziz untuk mengamankan kemenangan lewat keputusan juri akan semakin besar. Namun, justru disitulah bahaya mengintai. Menghadapi petarung seperti Eko Roni, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Jika Aziz terlalu percaya diri, terlalu lama bermain di jarak tengah, atau lengah saat masuk menyerang, Eko bisa memanfaatkan celah tersebut dengan pukulan keras yang mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Kemungkinan skenario pertandingan ini cukup beragam. Ronde awal kemungkinan akan berjalan dengan tempo cepat, di mana Aziz mencoba mengambil alih kendali dengan kombinasi cepat dan pergerakan aktif. Eko di sisi lain kemungkinan akan lebih sabar, menunggu momen, membaca ritme, dan mencari satu serangan penentu. Jika Eko gagal menemukan momen tersebut di 2 ronde awal, tekanan mental bisa kembali muncul, mengingat rekam jejak kekalahannya belakangan ini. Di sisi lain, jika Aziz gagal mengonversi dominasinya menjadi keunggulan signifikan, ia justru bisa mulai ragu dan kehilangan agresivitas. Dalam konteks title fight, aspek mental juga sangat menentukan. Aziz Chalim datang sebagai juara bertahan dengan beban ekspektasi yang besar, sementara Eko Roni datang sebagai penantang dengan misi pembuktian. Eko tidak hanya bertarung untuk sabuk, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan dirinya sebagai salah satu fighter terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Jika harus diprediksi secara objektif, laga ini berpotensi besar berakhir lewat keputusan juri, terutama jika Aziz mampu menjaga jarak, volume serangan, dan disiplin strategi. Dalam skenario ini, Aziz Chalim memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan sabuknya. Namun peluang kemenangan Eko Roni sama sekali tidak bisa diabaikan. Dengan pengalaman, power, dan mental bertarung yang teruji, Eko tetap memiliki kans untuk mengakhiri laga lebih cepat jika ia mampu memaksimalkan satu momen krusial. Inilah yang membuat pertarungan ini begitu menarik. Bukan hanya soal siapa yang lebih kuat atau lebih cepat, tetapi siapa yang paling mampu beradaptasi, mengontrol emosi, dan mengeksekusi strategi dengan disiplin hingga akhir. Pertarungan ini akan menjadi ujian besar bagi Aziz Chalim sebagai juara bertahan, dan sekaligus menjadi titik balik bagi Eko Roni Saputra dalam upayanya bangkit dari keterpurukan. Menurut kalian, siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Apakah Aziz Chalim akan sukses mempertahankan sabuknya, atau justru Eko Roni Saputra yang bangkit dan menciptakan kejutan besar?